Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian rutin Masjid Nur Shalihin yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari ini untuk saya tanggal 10 karena saya Muhammadiyah. Tapi untuk yang ikut pemerintah tanggal 9. Tapi sama, tanggal 9-nya juga puasa, tanggal 10-nya juga puasa. Jadi tidak tahu hari ini nanti pegang kupon buat apa? Pizza Hut bawa pulang? Wallah, kita boikot Pizza Hut, dia mau bagi-bagi Pizza Hut. Wah, ini pengajiannya bisa diboikot ini. Nah, nanti ada snack ya. Alhamdulillah, di pagi hari ini ya terserah panjenengan lah, panjenengan mau tanggal 9 giangsal, panjenengan mau tanggal 10 giangsal, tapi saya tanggal 9-nya kemarin. Dan besok insya Allah, karena Masjid Nur Shalihin ikut 10-nya besok, maka insya Allah besok di sini ada kajian buka puasa bersama, buka puasa Asyura, dimulai pukul 4:30 ya, 4:30 tet 4. Oh ya, oh betul, dimulainya jam 4, kajiannya sampai jam 5. Nanti setelah jam 5 nanti bisa doa, zikir, dan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain ya. Jadi besok jangan lupa buka puasa Asyura di Masjid Nur Shalihin, yang insya Allah tausiahnya diisi oleh Ustadz Nizar Bahweres LC, Ustadz Nizar ya, dengan tema indahnya hidup dengan naungan poligami. Temanya apa? Kenapa? Malah semangat. Insya Allah yang datang ibu-ibunya 3, panitia saja, yang lain laki-laki. Kan saat hati ingin berpindah, cie melok-melok temanya saiki. Saat hati ingin berpindah, itu temanya besok ya. Jangan lupa diajak keluarga, teman, dan yang lainnya untuk turut meramaikan buka puasa Asyura di Masjid Nur Shalihin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali membaca kitab Tazkiyatun Nafs yang dituliskan atau disusun oleh Al-Syeikh Dr. Ahmad Farid, yang kitab ini disarikan dari 3 kitab ulama besar yang concern dengan Tazkiyatun Nafs, yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita di pagi hari ini sampai pada bab tentang zuhud. Sebagaimana zuhud itu adalah bersihnya hati, maka lawannya yaitu hubbud dunia itu adalah kotorannya hati. Orang kalau hidupnya zuhud, dia tidak akan bingung dengan kepemilikan duniawi. Ada dia nikmati, tidak ada dia sabar. Maka ada satu kisah yang sangat menarik.
Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi. Ketika dia tanya ke muridnya yaitu Ibrahim ibnu Adham. Jadi setelah dia belajar bertahun-tahun dari Syaqiq al-Balkhi, maka Ibrahim ibnu Adham oleh Syaqiq yaitu gurunya ditanya, "Wahai Syaqiq, apa yang engkau lakukan dengan dunia?" Jadi ditanya, bagaimana keadaanmu dengan perkara-perkara duniawi? Apa yang kamu lakukan, bagaimana sikapmu ketika engkau mendapatkan nikmat dan ketika engkau tidak mendapatkan nikmat? Maka Ibrahim bin Adham menjawab, dan ini jawaban untuk kita sudah levelnya bagus sekali. Ternyata itu dianggap oleh Syaqiq al-Balkhi itu levelnya rendah. Dia bilang begini, saya ini, kata Ibrahim bin Adham menjawab pertanyaan gurunya, idza utitu athartu wa idza muni'tu sabartu. Ini untuk kita udah bagus. Dia bilang apa? Saya ini, yaitu Ibrahim ibnu Adham, ketika saya mendapatkan nikmat, maka syakartu, aku bersyukur. Wa idza muni'tu sabartu. Kalau aku ini tidak diberi, maka aku sabar. Jadi kalau dikasih syukur, kalau tidak dikasih sabar. Bagus apa enggak ini? Bagus. Untuk level kita sudah bagus. Ketika diberi nikmat kita bersyukur, kalau Allah tidak memberi kita sabar. Apa kata Syaqiq al-Balkhi? Hakadha yaf'alu kilabu Balkhin. Kalau cuma seperti itu, anjing di negeri Balkhan juga sama kayak kamu. Jadi anjing di Balkhan itu, kata Syaqiq al-Balkhi, itu kalau dikasih sesuatu, dia cinta betul sama tuannya, dijilat badannya, diciumin, dia tunduk-tunduk di depan tuannya, yang itu menunjukkan anjing ini berterima kasih. Dan kalau anjing itu tidak diberi, dia setia, sabar, duduk nunggu di depan pintu rumah tuannya, sabar dia. Maka kata Syaqiq, kalau cuma dikasih syukur, tidak dikasih sabar, bedanya manusia dengan anjing di mana? Terus akhirnya Ibrahim bin Adham tanya, terus yang betul bagaimana? Apabila engkau bagaimana? Kata Ibrahim bin Adham tanya kepada gurunya Syaqiq al-Balkhi. Dibilang begini, ana idza utitu athartu. Aku ini kalau dapat sesuatu bukan cuma bersyukur, tapi takdum, berbagi. Kalau cuma bersyukur belum tentu berbagi, tapi saya idza utitu athartu. Ketika aku diberi, kalimat athartu itu namanya ithar. Ithar itu apa? Aku berikan lebih banyak kepada orang lain dan untukku sedikit saja. Jadi misalkan dapat 1 juta, untuk orang lain 800, untuk dia cuma 200. Coba. Wa idza muni'tu syakartu. Dan ketika aku oleh Allah tidak diberi, aku bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu tidak memberi karena rahmat. Allah tahu kalau kita diberi nanti kita zalim. Kalau kita diberi nanti kita lupa. Kalau kita diberi nanti kita tidak ibadah. Kalau kita diberi nanti kita lupa berdoa. Maka Allah itu ketika tidak memberi, tidak memberinya Allah itu karena rahmatnya Allah kepada kita. Maka ketika aku tidak diberi, aku bersyukur. Ini hatinya orang yang zuhud, gak bingung dunia, gak panik dengan ini, dengan itu. Maka kalau istilah saya di Masjid Al-Irsyad kemarin, saya bilang orang zuhud itu gak ngisin-ngisini. Diajak makan di pinggir jalan bisa, diajak table manner juga dia bisa. Ngerti enggak table manner? Susah, Anda enggak ngerti Anda. Table manner itu kalau makan pisaunya di mana? Makan kok pisau ya? Ya begitulah table manner. Ada pisaunya diletakkan di sebelah mana, garpunya di mana, sendoknya di mana, nanti makan itu apa yang dimakan duluan itu ada aturan nih, Pak. Dan kalau ngajak
Bismillah wis nggih tangan ya Allahu Akbar sudah. Nah, maka orang zuhud itu adalah mereka yang tidak pernah panik dengan perkara duniawi, karena dunia itu mau dipanikkan model apapun dia tidak akan berubah. Apa yang punya kita akan kembali, apa yang milik orang akan pergi. Jadi tidak usah bingung. Zuhud. Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, seorang berkata kepada Nabi SAW, dullani ala amalin yuhibbuni Allahu wa yuhibbuni an-nasu. Tunjukkan kepada saya suatu amalan yang dengan amalan itu Allah cinta, manusia juga cinta kepada saya. Jadi ini orang keren nih. Dia tidak hanya minta dicintai oleh Allah, dan tidak hanya minta dicintai oleh manusia, tapi dia minta amalan yang apabila amalan itu aku kerjakan, maka Allah cinta kepadaku, manusia juga cinta. Lihat, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap perkara-perkara duniawi, maka Allah cinta kepadamu. Kenapa orang yang zuhud terhadap dunia Allah cinta sama dia? Karena orang ini fokusnya akhirat, ndak mikir dunia. Ndak mikir itu bukan berarti sembrono loh ya. Ndak mikir itu artinya dunia ini tidak menjadikan dia risau. Maka zuhudlah di dunia terhadap perkara dunia, maka Allah cinta sama kamu. Dan orang kalau sudah dicintai oleh Allah, apa artinya dunia coba? Ndak ada artinya dunia. Kemudian wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia cinta sama kamu. Jadi kalau kita ini kepada tentang sesuatu yang dimiliki manusia kita gak geleman, itu manusia seneng sama kita. Kenapa? Karena dia tidak khawatir kita minta apa yang dia punya. Jadi terhadap dunia kita zuhud, Allah cinta. Terhadap apa yang dimiliki manusia kita zuhud, maka manusia itu akan cinta sama kita. Sehingga teman itu kumpul sama kita seneng, karena kita menjadi orang apa? Gak jaluan, gak kepinginan. Kadang-kadang teman kita itu Pak, ketika kita minta sesuatu dan dia tidak mampu memberi, memang dia tidak kehilangan karena dia tidak mampu memberi, tapi sungkan itu loh yang menjadikan dia tidak mau kumpul lagi sama kita. Gak wis lan delok apa sing tak gawe kok empani kepingin tak kekni yo barangi larang, gak dikekni kalah sungkan. Nah coba iya apa enggak? Maka kata Rasulullah, zuhudlah di dunia maka Allah cinta kepadamu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia mencintaimu. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencintai orang yang zuhud terhadap dunia. Bahkan dikatakan bahwa cinta Allah merupakan derajat terbaik, maka zuhud terhadap dunia adalah kondisi hati yang terbaik. Jadi orang itu kalau hatinya sudah terlepas dari dunia, itulah kondisi hati yang paling top level, yang paling atas. Jadi ngelihat dunia itu biasa. Maka zaman Harun Ar-Rasyid itu ada seorang hakim ahli hikmah. Kemudian sama Harun Ar-Rasyid suruh nasehatin, dinasehati banyak sampai Harun Ar-Rasyid itu nangis. Terus Harun Ar-Rasyid itu menawarkan sesuatu kepada ahli hikmah tadi. Sal tu'ta, jalu'o sak karepmu tak kei. Katanya Harun Ar-Rasyid, mintalah sesuka kamu. Kamu mau minta apa? Silakan ngomong, saya kasih buat kamu. Apa kata ahli hikmah itu? Mintalah kepada Allah agar Allah tidak mematikanku. Kata Harun Ar-Rasyid apa? Waduh Pak, kalau itu ya podo-podo gak eruwe Pak. Sama-sama ndak punya. Yang saya maksud minta selain itu. Apa kata ahli hikmah? Mintalah kepada Allah agar Allah masukkan saya ke surga. Katanya Harun Ar-Rasyid, waduh saya tidak mampu, itu urusannya Allah itu. Saya tidak ikut punya surga. Yang saya maksud mintalah dunia, kata Harun Ar-Rasyid. Kalau kamu minta dunia, tak kasih. Apa kata ahli hikmah tadi? Kepada pemilik dunia saja
saya tidak pernah minta dunia. Lu mosok sama kamu yang tidak punya dunia saya harus minta dunia? Maka Harun ar-Rasyid ditinggal. Lihat, orang itu lek atine gak gemandul marang dunyo, orangnya wibawa. Ketemu siapapun aman. Karena apa? Dia merasa tidak butuh. Maka suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, apa yang menjadikan engkau itu begitu berani di hadapan para orang-orang kaya itu, para orang-orang kaya itu? Kok para ya? Kok malah mirip Gibran ya? Jadi kenapa engkau itu di depan umaro itu apa? Para pemimpin yang hebat-hebat itu, di depan agnia, orang-orang kaya, kenapa engkau tidak tunduk sama sekali? Dalam keadaan engkau ini tidak memiliki apa yang mereka miliki. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Yahtajuna ilayya wala ahtaju ilaihim. Mereka itu butuh dengan apa yang saya punya, yaitu ilmu, dan saya tidak butuh dengan apa yang mereka punya, yaitu dunia. Maka saya punya izzah di depan mereka, saya punya kehormatan. Karena apa? Mereka mau tidak mau, mereka butuh dengan saya. Saya punya sesuatu yang mereka tidak punya, yang mau tidak mau mereka butuh dengan itu, yaitu ilmu. Dalam keadaan saya tidak butuh dengan apa yang mereka punya. Jadi itu menjadikan mereka apa? Tunduk di hadapan saya. Nah sekarang masalahnya kalau ulamanya itu kendunyan. Nah ini sudah. Ini fatwanya bisa dirubah enggak? Oh semua bisa diatur. Ini fatwanya bisa diperhalus, bisa. Dihapus, bisa. Tapi antara merubah, memperhalus, menghapus, harganya beda ini. Kalau merubah, saya carikan ulama lain lah ya. Kalau memperlembut, saya carikan dalil yang lain. Kalau menghapus, taruhannya neraka, lek murah ya rugi melbun rokok, bayarane titik. Nah, maka zuhud adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Zuhud itu, jadi kalau Anda tahu sepedaan itu menyenangkan, dan Anda juga tahu pengajian itu menyenangkan, ketika panjenengan bisa mengalihkan sepedaan, di waktu yang sama pas ada pengajian, panjenengan malah milih pengajian. Itulah zuhud. Jadi kesenangan-kesenangan yang tidak manfaat itu Anda keluarkan dari hati. Seneng apa misalkan? Duduk sama temen ngopi, seneng apa enggak? Seneng. Tapi menemani istri di rumah lebih manfaat. Maka orang zuhud itu bisa meninggalkan ngopi demi nemeni istri di rumah. Tulis nanti, tulis di peh kopi. Waktu bersama keluarga jauh lebih mahal dibanding ngopi bersama teman. Tulis yuk, wani pora. Wani pora. Akhirnya nanti dia datang sama istrinya ngopinya akhirnya. Nah ngopi sama istri rasanya beda yuk. Ngopi sama temen, itu betul-betul keroso ngopi pewenak legolos. Kalau pas kita ngopi di sini duduk sama teman-teman, istri di sebelah sana, itu rasanya sudah kayak ndak ngopi, sudah wis kayak ngombe biasa wis. Lah itu CCTV bergerak itu yang jadi masalah itu. Nah sudah, kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Nah maka zuhud itu diantara maknanya mengalihkan suatu kesenangan menuju kesenangan yang lainnya yang manfaat untuk akhirat. Nah ini tadi subhanallah kita berangkat ke sini Pak. Saya lihat pas di Simpang Limang Gumul dan pas tengah-tengahnya itu, pas arah ke yang Masjid Nur Solihin ini, ada perempuan tidur di aspal. Tangannya gini, kakinya jigrang. Di atas, suaminya megang HP sambil gini. Tak pikir suami pinter, suami pinter. Suaminya pegang HP begini. Di bawah itu istrinya geblak di aspal, tangannya di pinggul, kakinya jigrang. Ustadz kok detail sekali.
Memang salah satu kelebihan saya di situ. Meripat saya itu Masya Allah jeli. Nah, saya lihat, enggak tahu ya, saya anggap itu suaminya lah. Karena masuk bukan suaminya. Kalau itu suaminya yang nomor satu, kok gelem diperintah istri itu loh. Nomor dua, kok enggak malu istrinya disuruh seperti itu. Nomor tiga, dia pasti yakin ketika istri posting pose berpose seperti itu nanti masuk di galeri atau masuk di status. Nah, suudzon, ada hatinya kotor ini. Padahal saya juga sama mikirnya. Nah, maka hati-hati jamaah yang seperti itu. Nah, sekarang lihat, itu kan kesenangan. Ketika bisa dia merubah kesenangan itu untuk sesuatu yang manfaat demi akhirat, itulah orang zuhud. Jadi hatinya dia mulai dilepaskan dari kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Ilmu yang membuahkan kondisi hati seperti ini adalah mengetahui bahwa sesuatu yang ditinggalkan tidak bernilai jika dibandingkan dengan sesuatu yang diambil. Jadi artinya apa yang Anda korbankan itu sesuatu yang tidak bernilai untuk akhirat, dan Anda yakin yang Anda lakukan ketika Anda telah meninggalkan sesuatu, apa yang Anda ambil itu manfaat untuk akhirat Anda. Nah, disitulah Pak orang berani sodakoh. Faham? Kenapa? Dia rela tinggalkan kesenangan uang. Duit, ya Allah, saya tidak mau uang saya jadi berhala ini. Maka dia rela ini kesenangan. Siapa sih Pak gak seneng oleh duit Pak? Ayo coba angkat tangan, angkat tangan. Yang tidak seneng dapat duit. Kalau perempuan tidak seneng semua, saya tahu itu. Laki-laki maksud saya. Kalau perempuan itu dapat duit itu kayak terpaksa gitu. Coba gak nyeneng niati nih bojoku tak terima kok iki. Betul Bu ya? Kok tumben Ustadz Rifki belani ibu-ibu? Enggak Ustadz Rifki banget. Nah sudah, maka kita keluarkan kesenangan uang tadi dalam keadaan hati kita seneng, tapi kita alihkan kesenangan itu untuk sesuatu yang manfaat untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat kelak. Nah itulah zuhud. Dan kalau mau dijabarkan ya panjenengan kembangkan sendiri ya. Mungkin panjenengan punya rumah 17, dalam keadaan istri cuma 4. Itu kan berarti yang 13 nganggur. Nah maka bagaimana caranya kemelekatan itu dilepaskan untuk sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dalam perkara ukhrawi. Sesungguhnya segala yang ada di sisi Allah adalah kekal dan abadi. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisi kalian semuanya bakal sirna, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Jadi sebelum meninggal harus ada peninggalan kita di dunia ini yang itu kekal di sisi Allah. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Begitu juga akhirat, ia lebih baik dan lebih kekal seperti halnya mutiara lebih baik dan lebih kekal daripada salju. Adapun dunia ini ibarat salju yang diletakkan di bawah sinar matahari. Salju akan terus mencair hingga akhirnya pasti habis. Sementara itu mutiara tidak pernah lenyap. Semakin besar keyakinan tentang perbedaan dunia dan akhirat, semakin besar pula keinginan untuk menukarkan dunia dengan akhirat. Pernah ada satu cerita, Sayyiduna Uthman ibnu Affan. Uthman bin Affan ini kafilah dagangnya baru datang dari negeri Syam. Dalam keadaan waktu itu di Madinah sedang paceklik. Maka kafilah dagangnya Uthman ini ditunggu oleh saudagar kaya Yahudi. Kemudian mereka mulai tawar-menawar dengan Uthman. Uthman, tanpa kamu repot jualan, kami beli 2 kali lipat. Kata Uthman, hunaka man yashtaru minni aghla min dhalik. Ada yang membeli harganya lebih tinggi dari 2 kali lipat. Yahudinya bilang, ya sudah 3 kali lipat. Uthman mengatakan, ada yang membeli dari saya lebih tinggi dari kamu. Orang Yahudi
mentok sampai 5 kali lipat. Utsman jawab apa? Ada yang membeli dariku dengan harga lebih tinggi dari penawaranmu. Kata orang Yahudinya, wis nyerah saya, tidak kuat. Tapi tolong kamu ceritakan kepada saya, siapa saudagar yang membeli lebih mahal dari kami. Padahal untuk ukuran Madinah, kami ini saudagar paling top sudah. Maka kalau ada yang berani membeli lebih dari kami, saya penasaran siapa orangnya. Maka Utsman tidak jawab. Pintu rumahnya dibuka, di depannya itu sudah unta, makanan, tepung, kurma, minyak yang baru saja datang dari negeri Syam yang dibeli oleh Utsman. Utsman buka pintunya, Utsman mengatakan apa? Radhiyallahu ta'ala anhu, wahai kaum muslimin, ini semua saya bagi gratis untuk kalian. Terus Utsman bin Affan balik masuk ke rumah, orang Yahudinya ngomong apa? Junna Utsman. Utsman sudah mulai gila. Terus Utsman mengatakan apa? Mau tahu siapa yang membeli dengan harga lebih tinggi dari kalian? Allahu Rabbi ishtara minni bi'ashrati amthaliha. Allah Tuhanku membeli daganganku ini paling murah 10 kali lipat. Orang Yahudinya bilang apa? Wis angel transaksi bi wong gendeng. Pulang. Ini bukan orang gendeng, ya inilah orang yang ngeh dengan dunia dan akhirat. Dia ngerti wong dunia semakin ditumpuk semakin membebani kok. Apalagi sekarang menkiunya Sri Mulyono, tolong difoto wajahnya kalau ada apa-apa biar ada buktinya. Ini Masya Allah, sebentar lagi pagar rumah dipajeki. Nanti lagi biaya menggunakan baju dipajeki. Lek gak bayar pajak oleh kelambian. Masya Allah. Bahkan di Malang itu UMKM itu kan pajaknya bukan keuntungan, tapi apa? Omset. Jadi yang dalam 1 tahun omsetnya 15 juta itu kena pajak. Setahun loh Pak, bukan sebulan. Bayang ini ngitung pajak model apa ini Malang ini? Kediri Masya Allah, bupatinya Pak Dito. Besok langsung datang ke sini sambutan. Lanjut. Maka ketika kita mengerti hakikatnya dunia dan akhirat, dunia itu seperti apa? Bola salju di bawah terik matahari yang semakin mengecil dan lama-lama mencair dan habis. Sementara akhirat itu seperti mutiara, mau hujan, mau panas, mau tenggelam, mau dia tertimbun pasir atau api atau apapun, dia tetap menyala. Itulah akhirat. Maka orang yang cerdas, dia mencari yang kekal dan dia meninggalkan yang fana. Sekarang ayatnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'la. Kenapa kok disebutkan ayat-ayat ini yang menjelaskan bahwa akhirat itu jauh lebih kekal, lebih utama, lebih baik? Kenapa dijelaskan ayat ini pada penjelasan zuhud? Kenapa? Supaya kita ngerti ternyata zuhud tentang dunia itu memang pantas, karena dunia itu ndak ada nilainya, ndak ada artinya, sehingga ditunjukkan pada ayat-ayatnya tentang keutamaan akhirat, supaya ketika nanti kita latihan zuhud, kita itu tidak merasa berat. Kenapa? Karena kita ngerti, oh alah, ternyata zuhud saya tentang dunia ini, lawang memang dunia ndak ada artinya kok. Panjenengan gini gampangan nih, di kantong panjenengan ada struk belanja, yang kemudian struk belanja ini tidak ada artinya. Terus struk belanja itu Anda berikan kepada orang lain, kan tidak ada perjuangan sama sekali ya. Opo lawang struk belanja lo kan regani. Anda memberikan sesuatu yang tidak berharga kepada orang lain, maka tidak ada tantangannya. Nah seperti itulah kira-kira Anda itu diajak untuk meninggalkan sesuatu yang memang tidak ada artinya. Nah maka zuhud itu berat untuk siapa? Bu jamaah, kenapa kalau puasa lemes semua begini ya?
Ini saya husnudzon loh ya. Kalau saya suudzon, wes gak poso lemes. Nah itu suudzon. Itu suudzon itu. Nah cuma kajiannya kan tazkiyatun nafas ya. Jadi ya masuk tazkiyatun nafas suudzon kan ya gak pantas ya. Kenapa Anda ini kalau puasa kok lemes Bu ya? Orang puasa harus lebih semangat. Ketok perjuangan di wong poso gitu loh ya. Jadi begini, kenapa orang itu merasa zuhud itu berat? Karena memang dia menganggap dunia ini besar. Sehingga ketika dituntut meninggalkan sesuatu yang besar, dia merasa apa? Wah, yo abot. Nah, tapi ketika Anda mulai mampu mengecilkan dunia di pandangan Anda, maka Anda tidak akan berat untuk zuhud. Rumah bakal dipakai orang. Alah, rumah buat apa sih? Oh, mobil ini harus segera dijual untuk kebutuhan. Alah, mobil. Udahlah, biarlah mobil buat apa sih? Nanti kalau Allah kasih rezeki juga beli lagi juga bisa. Kemudian misalkan ada sesuatu yang Anda suka, kemudian dibutuhkan oleh orang lain, pakailah enggak apa-apa. Apalah artinya ini? Nah, itulah orang zuhud itu, dia mampu zuhud ketika dia mengerti hakikat dunia dan akhirat. Ayat yang pertama Al-A'la ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu, ini kamu di sini orang kafir loh, Pak. Maka kalau orang beriman tidak kena ayat ini seharusnya. Kalian itu orang-orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia. Akhirnya apa? Haram dibelani. Sing penting dunyoni oleh. Tapi orang apa ini? Orang kafir. Nah maka kata Gusmus kan, aku males maca Quran. Lah Quran ini bentak waca nyindir terus tak waca ayat orang kafir. Lah kok koyo aku. Gak usah diwaca Quran ini. Nah itu kan satir banget ya. Jadi ayat-ayat yang dulu untuk orang kafir sekarang ini nampaknya cocok untuk kita yang mukmin. Tapi ya mukmin KTP itu loh enggak ya. Belum betul-betul iman. Bal tu'thirunal hayatad dunya, karena kalian itu akan tetapi kalian itu lebih memilih dan mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Disitulah kita faham Nabi Muhammad terus mengulang-ulang ngilingno awake dhewe, padahal seorang nabi. Nabi Muhammad itu kalau sudah mulai ada kemerungsung di dalam hatinya tentang perkara-perkara dunia, maka Nabi Muhammad langsung mengingatkan diri sendiri. Tulis di nanti di kopi. Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi ketika mulai kepingin apa yang dimiliki oleh orang lain, kepingin sesuatu yang untuk kita mungkin kurang manfaat, tapi sekedar kepingin meripat. Kita itu kan kadang-kadang kan kepingin meripat ya. Maka Allah meletakkan miskin itu di mata, kaya itu di hati. Karena apa? Orang itu merasa miskin gara-gara meripati gak kejogo. Yang dilihat yang lebih kaya, yang lebih kaya, yang lebih kaya. Sehingga dia dalam keadaan sudah cukup masih merasa miskin. Nah maka Rasulullah itu senantiasa mengingatkan dirinya sendiri dengan mengucapkan apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah pun cekap. Kenapa cukup? Karena saya tidak lagi mencari dunia, tapi hidup yang saya cari adalah kehidupan akhirat. Gini loh Pak, saya ini sekarang gak keroso umur 40, Rio 38, berapa? Setenanan, berapa? 33? Antum 33 ya? Berarti teman-teman itu rata-rata seumuran antum itu? Oh, ya 6 Pak nih. Iya.
Saya nggak apa-apa. Antum ya tuwek tadi. Antum Ustaz di antum ini tapi dituwek nih kan ya. Antum ya tuwek. Ya antum ya sing sesuai gitu loh. Dewasa. Ini ketika kemarin umur saya sampai 40, saya langsung kayak dek gitu loh. Dek, petang puluh. Kalau Rasulullah mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70, berarti yang tersisa itu pun kalau nyampe loh ya. Ya lek gak loro, lek gak iki, lek gak iku, lek gak ono musibah ini, musibah itu, kecelakaan naudzubillah. Itu kurang mek 20 tahun. Mulai nge saya. Terus digolek apa mana gitu loh. Dalam keadaan ini sedang berjalan menuju kematian. Jadi jalannya sekarang bukan lagi jalan numpuk harta lagi. Tapi apa? Jalan untuk siap-siap bakal mati. Kalau masih 17, masih 22, masih 25, itu jalannya sik notorip. Ingat, mulai balik sampai 40 melaku itu notorip. Tapi 40 ke atas melaku iku noto mati. Masih notorip. Noto mati pol. Pol. Panjenengan kita tambah pol. Panjenengan pinten saat niki? Usia berapa sekarang? Masya Allah, masih seweger panjenengan. Saya kira masih awal-awal 60 lah, 67 ya. Anda kok merasa tertuduh gitu, kenapa sih? Saya mek noleh tok langsung calon jadi lu. Ndak, panjang umur insya Allah. Saya diwasi tok keweden ini dikira saya malaikat maut dah. Ada lagi orang ngerokok dia. Sambil ketawa ngewaka itu. Ngerokokan kok wedi mati. Lembok kira rokok ini malaikat Israel ta? Jawa dimati ngerokok lek mati udah sumet maneh. Loh. Kudu rokok sing mati mas, sampean sing mati. Lele sampean mati di sumet mana kene, gak saweti. Lah sampean mati gak usah disumet ngomong mati udah sumet mana. Oh masya Allah. Dulu yang ngirim ke grup siapa itu? Gilang. Astagfirullah, mudah-mudahan Gilang panjang umur. Mati ningku umur 837. Ngene ta. Malah ngerepot. Orang panjang umur itu Pak yang dicari juga apa ya? Lo panjang umur, sehat, gak ngerepoti, dan ibadah ya bagus, manfaat. Tapi kalau panjang umur jadi kembangnya bayang mau apa? Malah khawatir apa? Ngerepoti anak cucu. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahanlah kita semuanya sehat, panjang umur, istiqomah dalam keadaan manfaat. Ayat yang berikutnya surah Al-Anfal ayat yang ke-67. Surah Al-Anfal ayat yang keberapa? 67. Allah Ta'ala berfirman, turiduna 'aradad dunya. Kalau kalian itu kata Allah, memang yang kalian inginkan itu perkara-perkara dunia. Omah, mobil, jabatan, pakaian, makanan, kesenangan. Itu Allah nunjukkan sama kita hakikat kita itu seperti apa, supaya hati kita ini waspada. Turiduna 'aradad dunya, kalian itu kata Allah hanya menghendaki harta benda duniawi, padahal gak manfaati blas untuk akhirat. Wallahu yuridul akhirah, padahal Allah menginginkan kalian itu nyari akhirat. Padahal siapa yang lebih sayang kepada kita dibandingkan Allah? Maka kalau Allah nunjukkan Allah menginginkan akhirat, maksudnya apa? Wis tala ojo ngebet kenemenen golek dunyo. Maka tetaplah untuk urusan dunia itu ikhtiarkan semaksimal mungkin, tapi jangan panik masalah hasil. Ikhtiar hukumnya apa? Wajib. Ikhtiar, kerja sing kuat. Buka itu ikhtiar dunia. Lawang kancane buka jam berapa yang lain? Iya 11 ya. Antum jam berapa? Meropot patus pengangguran ngopi kata niku lho.
Tapi tidak apa-apa yo. Namanya dunia harus diikhtiarkan dan harus keras. Harus apa? Keras. Karena apa? Kalau yang kaya Rio, Allahumma amin, saya yakin sugih dadi keapian. Kayanya jadi pondok pesantren, kayanya jadi masjid, kayanya jadi mobil ambulan gratis, kayanya, tapi jora bimane lo yo. Huh? Istri antum ikut? Ya, karena anak lihat istri antum ikut tak nasihati begini. Coba istri antum tidak ikut, saya bilang rabio mana lo yo, cek manfaat sugi. Astagfirullahaladzim. Nah sudah, sekarang lihat Al-Anfal 67. Allah menjelaskan apa yang manusia inginkan dan apa yang Allah inginkan. Maka orang yang zuhud, dia memindahkan keinginannya menuju keinginannya Allah. Allah kepingin apa, saya kepingin apa. Maka yang menang keinginannya siapa? Allah. Itulah orang zuhud. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menghendaki harta benda dunia, sementara Allah menghendaki untuk kalian itu akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Ar-Ra'du ayat 26. Surah Ar-Ra'd ayat berapa? 26. Dan ngaji seperti ini jamaah, untuk apa? Kita kembali menundukkan hati kita. Wes biasanya dunyo, dengar yang semacam ini, mulai apa? Mundur teratur. Oh ya wes, ternyata dunia begini. Nah itulah pentingnya ngaji kan. Bukan berarti Anda kemudian setelah ngaji jadi malaikat. Ya enggak juga, kita ini manusia. Kita punya nafsu, kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya angan-angan. Tapi apa? Minimal ono reme, ada pagernya, ada batasnya. Dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-26, Allah Ta'ala berfirman, wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka itu senengnya itu dengan duniawi. Lah entuk dunia, Masya Allah, senengi pol. Jadi senengnya mereka dengan perkara apa? Duniawi. Coba bedakan. Panjenengan tadi malam tidak boleh tahajud, tapi pagi ini dikasih duit 1 miliar. Atau panjenengan tadi malam oleh Allah diizinkan tahajud, tapi tidak dapat 1 miliar. Jujur, tidak usah goroh. Milih tahajud atau 1 miliar? Ayo jujur. Yo, nah kalau jujur ya kita milih wis tahajud kan sunnah Ustadz. Ya Allah Ustadz, kayak tidak tahu hukumnya tahajud aja. Tahajud kan ya sunnah Ustadz, sing penting subuhane gak telat tuh Ustadz, sing penting 1 miliar. Lah nanti kalau dapat 1 miliar saya mau dum-dum lah Ustadz. Nah bermanfaat ya kan. Nah itulah ayat, gak mungkin keliru bu. Ayat Quran tidak mungkin salah. Ar-Ra'du 26, Allah Ta'ala berfirman, wa farihu bil hayatid dunya. Kita ini cuma senengnya karena perkara apa? Dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kalau antara dunia panjenengan bandingkan dengan pemberian akhirat, itu tidak ada bandingnya sama sekali. Kesenangan yang sebentar tok. Anda dapat 1 miliar, habis, ente. Tapi sholat tahajud yang Anda lakukan kekal akan menyelamatkan panjenengan untuk hidup yang selamanya. Nah maka pindah, itulah zuhud tadi kan, memindahkan kesenangan pada kesenangan yang lain. Jadi dari seneng duit dipindah seneng sholat. Maka kerja seneng dipindah, tapi waktunya sholat, ayo ditinggal apa? Sholat. Seperti Pak Bayu loh, Masya Allah, dodolan gak ditunggoi loh, itu ditinggal loh. Dalam keadaan tidak tahu CCTV itu kena ke meja dagangannya beliau apa enggak itu. Nah nanti kalau panjenengan pulang tiba nontek ya apa? Lo entek gak dibayar kok. Lo kalau entek dibayar ya memang alhamdulillah, itu harapannya kan. Lah coba sekarang itu. Ndak apa-apa tenanan. Pak Bayu dengar ndak apa-apa Pak Bayu?
Istri seperti itu loh yang Masya Allah. Kalau punya kayak gitu 4 kan bagus Pak Bayu. Masih tidak apa-apa? Tapi nadanya naik loh, tidak apa-apa tapi nadanya naik. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi tidak apa-apanya ikhlas gitu. Karena masih duniawi, tidak apa-apa gitu. Tapi saya bilang 1 kayak gini bagaimana kalau 4? Tidak apa-apa. Tidak apa-apanya itu kan gas itu loh, Masya Allah. Memindahkan kesenangan dari senang kepada suami menuju senang kepada Allah. Ingat gak A'agim dulu? Jadi kita sedang melatih istri untuk yang awalnya menomorsatukan suami, sekarang menomorsatukan Allah. Faham ibu-ibu? Fahamnya kayak wong poso ae. Faham. Astagfirullah, belum zuhud ini. Anda belum zuhud? Lanjut. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan kalian itu hanya senang dengan pemberian duniawi, padahal dunia itu dibandingkan akhirat itu kesenangan yang sangat sedikit. Adapun hadis tentang celaan dan hinanya dunia. Kenapa disebutkan hadis tentang celaan dan hinanya dunia? Supaya kita ringan untuk zuhud. Supaya ringan untuk apa? Zuhud. Kalau perlu dilepas, lepas. Kalau memang Allah takdirkan harta itu masih milik kita, pegang. Tapi ketika Allah menginginkan harta itu dilepaskan untuk Allah, tidak ragu blas. Tahu hadis 3 orang yang oleh Allah diuji? Yang satu kepalanya botak, yang satu kulitnya rusak, yang satu matanya buta. Iya enggak? Di akhir cerita mereka semuanya jadi orang kaya. Semua penyakitnya disembuhkan. Yang botak rambutnya indah, yang kulitnya rusak kulitnya menjadi kulit yang indah, kemudian yang matanya buta kembali bisa melihat, kemudian yang botak punya unta ribuan, yang kulitnya rusak punya apa? Bukan domba, kerbau ribuan, sapi ribuan, yang matanya buta, yang sekarang sudah bisa melihat punya domba ribuan. Malaikat datang menguji. Yang datang ke orang botak dalam keadaan malaikatnya itu berwujud laki-laki botak. Demi Allah yang telah memberikan rambut indah kepadamu, ke ono unta siji ae. Oh, tidak bisa. Ini unta sudah ada posnya masing-masing ini. Ini untuk anakku kuliah, untuk nanti istriku perawatan hati. Perawatan kok masih skincare, merawat hati. Sudah. Ya sudahlah, tidak mau ngasih. Terus bagaimana? Ternyata oleh Allah dihukum. Balik botak bondo nintek. Datang ke orang kedua yang kulitnya rusak, sekarang sapinya ribuan, bilang minta sapi dong. Kata malaikat yang berwujud laki-laki dengan kulit yang rusak. Ya tidak bisa, ini sapi ini, bahkan nanti anak saya nikahnya itu di mana? Hallnya SLG. Yang itu hitungannya per jam. Nanti yang khutbah nikah Ustadz Rifki itu tidak bisa, amplopnya tipis, ya harus kau wandel gak mini. Belum lagi nanti IO-nya itu IO nasional, yang biasa IO-nya artis-artis Raffi Ahmad, itu harus, tidak bisa. Sitok tok, tidak bisa. Akhirnya Allah hukum dia, kulitnya rusak lagi, hartanya habis. Datang sama yang buta, malaikat berwujud laki-laki buta. Demi Allah yang telah memberikan mata yang indah kepadamu, penglihatan yang baik untukmu, berikan untukku 1 ekor domba. Apa kata yang buta? Ya Allah mas, saya sama kayak sampean zaman dulu. Dulu mata saya juga buta, sama Allah dibikin sembuh. Dulu saya miskin, tidak punya apa-apa. Sekarang saya sudah punya banyak. Maka ambil. Yang kamu ambil lebih menyenangkan saya dibanding yang kamu tinggal. Wah. Jadi kalau kita punya sesuatu, misalkan Anda punya sepeda motor 10, terus ada datang orang, mas, mbok disili siji mas, kiantar jemput anak sekolah. Sepeda sampean kan 10 mas, gak kanggo. Wis, sing sampean gowo, luwih tak senengi timbang sing sampean tinggal. Lek sampean iso nggawa pitu-pitu gawon kabeh. Tapi njurone ati kemalan neram. Nah, jadi itulah Bu orang zuhud itu Bu.
Jadi apa yang Allah ambil untuk agama Allah itu lebih bikin dia senang dibanding yang dia simpen di rekening. Dan kita sampai derajat situ kok kayaknya masih, ya Allah, seperti melupakan rehan itu loh. Begitu apa? Sulit ya, sulit. Tapi ya insya Allah lah kita latihan ya, semoga sama Allah dimudahkan. Sekarang kita ditunjukkan beberapa hadis tentang hinanya dunia, supaya gak kemalan dunia. Diriwayatkan oleh Jabir bahwa suatu ketika Nabi melintas di pasar. Sementara orang-orang berada di kanan dan di kiri Nabi Muhammad. Kemudian beliau, Rasulullah, melintasi bangkai anak kambing yang itu sudah jadi bangkai plus telinganya cacat. Bayangin, sudah bukan kambing besar loh ya, anak kambing cilik dalam keadaan telinganya cacat dan kambing itu sudah menjadi bangkai, mati udah beberapa hari yang lalu. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham itu 60.000 rupiah. Kalau sekarang berapa? 60.000. Sopo gelem nuku bangkai anak kambing ini dengan harga 60.000 rupiah. Maka para sahabat menjawab, kami tidak mau membelinya dengan harga berapapun. Untuk apa kami membeli seekor bangkai? Maka Rasulullah berkata, kalau gitu gratis, kata Rasul. Yang mau ngambil bangkai ini gratis. Kalau tadi pakai duit tidak mau, sekarang gratis. Maka para sahabat bilang, demi Allah, andai pun anak kambing ini hidup, kami tidak mau karena cacat. Karena apa? Cacat. Apalagi sudah cacat pun dia adalah seonggok bangkai. Maka Rasulullah bersabda, demi Allah, dunia lebih hina untuk Allah melebihi hinanya bangkai ini di mata kalian. Coba lihat, sesuatu yang hina itu yang sekarang kita bikin rebutan. Sesuatu yang hina itu yang sekarang kita bangga ketika memilikinya, padahal di mata Allah apa? Hina. Maka orang yang zuhud adalah orang yang melek tentang hakikat dunia yang tidak dilirik oleh Allah Ta'ala. Terus buat apa kita bangga dengan sesuatu yang oleh Allah dianggap hina? Nah itu loh Bu, dunia itu Bu. Terus kok yo rela, kok mentolo sampai bermusuhan antara kakak dengan adik gara-gara dunia. Bermusuhan yang dulunya sahabatan gara-gara dunia. Subhanallah. Maka dunia itu tidak ada cerita dunia mengumpulkan, itu tidak ada. Dunia itu pasti menceraikan. Dunia tidak mungkin bikin orang bersatu, itu tidak mungkin. Maka tidak ada persatuan kalau orientasinya dunia. Anda mau tahu gambaran mudahnya? Nggak Anda ngerti? Oh, Anda akan ngomong begitu nanti. Tidak ada persatuan kalau orientasinya apa? Dunia. Dan Anda setelah saya kasih contoh, betul. Anda lihat partai politik. Aktivisnya. Loncat kemana dia bisa dapat. Karena urusannya bukan urusan idealisme. Bukan urusan kesamaan di dalam perjuangan, tapi apa? Partai mana yang bisa mengantarkan saya untuk jadi? Itu tok. Tanya Bapak Haji Muhammad Solihin. Sekali gak sengojo kapok maneh kan? Selesai kapok, gak kepingin maneh wis. Gak kepingin maneh sudah. Apa bahasanya kapok itu sahabat? Wis jerah sudah. Karena ya itu. Dan walaupun kita tidak boleh memandang remeh juga, karena apa? Adanya mereka juga kita tidak pungkiri yang mendatangkan manfaat. Nah tapi lihat di partai ini, loh, kok kayak sing dadi kono-kono terus aku gak dadi, pindah partai lain, jadi di partai lain. Periode berikutnya diganti, loh, kok enak saya diganti, pindah lagi partai lain. Itu menunjukkan apa? Tidak ada persatuan kalau orientasinya apa? Dunia. Pret. Hanya selama kamu memberikan dunia untuk saya di sana. Kalau dunia tidak ada di situ, saya akan pergi. Ya itu. Tapi akhirat itu pasti menyatukan.
Orang kalau orientasinya akhirat pasti bersatu. Maka apapun kelompoknya, lek wis kelebon dunyo bakal rusak. Tapi selama orang-orangnya masih mukhlis itu apa? Tulus, masih ikhlas, niatnya berjuang, pasti jalan. Nah maka kalau kumpul dengan siapapun, niatannya akhirat, niatannya kudu dijogo. Jangan sampai kemasukan perkara dunia. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, perumpamaan dunia bagi akhirat tidak lain laksana atau seperti seseorang di antara kalian mencelupkan jarinya di lautan, lalu lihatlah, yang nempel di jari itulah dunia, dan yang luas itu adalah akhirat. Bukan yang netes loh Bu. Anda celupkan, celup, terus diangkat, kan nanti ada yang netes. Yang masih tersisa di jari Anda itulah dunia. Itu pun tidak lama bakal kering. Sementara yang luas laut di depan panjenengan itulah akhirat. Maka lucu kalau orang memperebutkan yang nempel, kemudian dia relakan yang luas itu, dan dia jadi lalai karena itu. Wah ya rugi. Belani sing sak nyuk, meninggalkan yang sak nyok. Bahasa panjenengan bagus, terima kasih. Belani sing sak nyuk, ninggal sing sak nyok. Eman. Jadi kalaupun kita ini zuhud jamaah, itu ndak membuang apapun. Karena memang kita pada hakikatnya ndak punya apapun. Jadi kalau zuhud ya memang sudah, ya memang selayaknya kita ini zuhud terhadap dunia yang tidak lebih daripada seekor bangkai. Kemudian dalam riwayat yang lain, andaikan dunia di sisi Allah setara dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Jadi maksudnya paham enggak? Jadi kalau dunia ini ada nilainya, dan nilainya itu cuma separuh sayap laler, dan mesakmu niku tok, misalkan nilainya cuma separuh sayap nyamuk, itu maka orang kafir tidak dikasih minum. Berarti tidak bernilai sedikit pun dunia ini. Karena orang kafir bukan cuma minum, tapi apa yang mereka lakukan di sini? Pesta, rekreasi, seneng-seneng, happy-happy, menunjukkan apa? Dunia tidak ada nilainya. Maka Allah itu tidak akan memberikan untuk orang yang Allah cintai dengan sesuatu yang tidak bernilai. Misalkan kita ini oleh Allah dicintai, misal ya, Allahumma amin, maka Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang bernilai. Tidak mungkin Allah ngasih sesuatu yang tidak bernilai. Contoh, saya sayang banget sama anak saya, cinta betul, maka saya akan berikan apapun yang saya miliki untuk dia. Tapi saya cinta betul sama anak saya, tak kayak iya apa? Tak kayak beleduk. Saya kasih apa? Debu. Ya itu tidak mencerminkan saya cinta sama dia, karena debu tidak ada nilainya. Nah, tidak bisa begitu. Maka zuhud adalah berpaling dari sesuatu yang sedikit, berpaling dari sesuatu yang hina, dan menjauhkan pikiran darinya. Wes tinggalin dunia ini dengan makna yang pas, bukan tinggalin dunia ini kemudian tidak kerja, tidak mau cari uang, ya malah keliru. Karena orang di dunia perlu apa? Perlu uang. Di dunia ini semuanya perlu uang. Saobaya awak butuh duit. Tapi duit ojo didadekni sesuatu yang paling utama. Rela mengorbankan akhirat demi uang. Na'udzubillah. Yunus bin Maisarah berkata, dan Maisarah ini nama laki loh ya. Maisarah ini namanya siapa? Laki. Apa? Loh itu Yunusnya. Tapi sama juga ya. Karena bin kan ke bapak ya, berarti Maisarah laki. Seperti yang nemeni Nabi Muhammad ketika berdagang dagangannya Khadijah, namanya siapa? Maisarah. Laki atau perempuan? Laki. Nah tapi Maisarah ini memang bisa buat laki, bisa buat perempuan. Seperti Fairuz. Ada nama perempuan namanya siapa? Fairuz.
Laki ada namanya virus. Lo korban artis. Ugly virus. Ugly itu kan jelek. Oh, adli virus. Yang mana itu? Sinetron apa ya? Jangan pura-pura tidak tahu. Sudah lama ya. Saya kok lupa wajahnya tapi ya. Coba searching sebentar. Penasaran. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Yunus bin Maisarah berkata, zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal ataupun menyia-nyiakan harta. Bukan. Jadi bukan kemudian dunia ini kan oleh Allah dihalalkan untuk kita. Berarti zuhud itu bukan Anda mengharamkan itu. Ada orang zuhud salah faham. Begini, ketika dia zuhud, meripati ditutup satu. Pakai penutup mata seperti Jack Sparrow. You know Jack Sparrow? The Pirates of Caribbean. Apa Pirates of Caribbean. Itu film keren itu. Tapi janganlah. Buat apa nonton film, tidak ada manfaatnya ya. Ditutup separuh. Terus lewat satu alim di depannya. Tanya sama ahli ibadah ini, kenapa kamu tutup matamu yang satu? Apa jawabannya? Mensyukuri yang satu saja tidak bisa. Bagaimana saya mau pakai dua-duanya? Faham tidak ini bodohnya orang ini? Allah kasih dua, cara mensyukurinya dengan dua-duanya dipakai. Ini Allah kasih dua, saya situ ditutup. Dengan alasan apa? Beban syukurnya yang satu aja berat loh. Apalagi kalau nanti Allah tuntut saya dengan dua, maka sing situ tak simpen si wis. Coba subhanallah. Jadi bukan kemudian dengan mengharamkan dunia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kendaraannya terbaik, pakaiannya terbaik, makanannya terbaik. Gak tahu mangan gak enak. Sekelas Imam Ibnu Hajar. Terus disendir mbek wong Yahudi. Oh Yahudi itu kan bodoh-bodoh emang ya. Disendir sama Yahudi. Yahudi ini tukang minyak, kerjaannya mikul minyak. Maka orang kalau mikul minyak badannya ya apa? Bukan kekar, maksudnya pakaiannya itu apa? Lusuh. Yus berminyak begitulah kan. Terus sambil Ibnu Hajar itu duduk di atas kudanya dengan baju gamis mahalnya, dengan pakaian mewah yang dia pakai. Kata orang Yahudi apa? Aina anta min kalami nabiyyika? Mana posisimu dari hadis nabimu? Ibnu Hajar tanya, ayu hadithin? Hadits yang mana katanya? Wah, Ibnu Hajar ulama hadis. Dia bilang begini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Ini penjara model apa ini? Kuda bagus, baju bagus, makanan lezat, hidup mewah. Surga model apa ini? Penjara model? Kamu kan ngaku beriman. Terus penjara apa untuk kamu kalau pakaianmu seperti ini, kendaraanmu seperti ini? Dan saya, surga apa kayak ngene iki? Angkat-angkat minyak, kelambi ketetesan minyak, mangan soro, urip kesel. Kata Ibnu Hajar apa? Maka orang itu cerdas. Ibnu Hajar bilang, loh, kuda mahal ini, baju mahal ini, makanan lezat yang saya makan, rumah mewah yang saya miliki, kalau dibandingkan ketika nanti Allah masukkan saya ke surga, yo ini seperti penjara ini. Yo itu maksudnya kata Ibnu Hajar. Jadi walaupun saya mewah, kalau saya bandingkan dengan surga yang nanti bakal Allah kasih, yo ini penjara. Kamu mangan soro, kerja abot, klambi elek, duit gak duwe. Surga ini kalau dibandingkan kalau nanti kamu sama Allah dimasukkan neraka. Jadi kudu cerdas Pak, jawab kudu iso. Dadi ulama kok kalahan. Coba kemudian Ibnu Hajar waktu itu ndak ngerti Pak. Iya ya, wes kita ganti posisi lah wes ya. Berarti mendingan kamu yang naik kuda mahal, bajuku PN, aku tak kerja minyak. Itu kalau ndak ngerti, jadi harus paham. Maka bukan berarti zuhud itu apa? Mengharamkan perkara halal ataupun menyia-nyiakan harta. Duwe mobil gak diramut, itu bukan zuhud.
Ustadz mobilnya kok enggak pernah dicuci? Apa mobil? Itu males. Gak semangat. Punya istri, enggak pernah dimasukkan salon. Apa istri? Dunia istri. Padahal medit. Lah ini bukan zuhud ini. Ini alasan ini. Kalau punya istri itu ya minimal ke salon sebulan ya 2 kali. Itu paling apes. 2 kali. Kalau istri saya ya seminggu 2 kali. 2 kali seminggu. Yang sekali perawatan kulit, yang sekali perawatan rambut. Jadi Senin Kemis kayak orang puasa itu loh. Percaya Anda? Tersesat Anda kalau percaya. Nah, namun zuhud terhadap dunia adalah apa yang ada di tangan. Nah, apa yang ada di sisi, jangan ditulis tangan ya, Anda coret. Anda ganti sisi karena kalimat tangan itu memang riskan maknanya. Zuhud terhadap dunia itu apa artinya? Anda meyakini apa yang ada di sisi Allah jauh lebih hebat, lebih utama dibanding apa yang ada di sisi Anda. Paham sampai sini? Jadi ketika Anda memberikan sesuatu itu kan berpindah dari sisi manusia pindah ke sisi Allah. Dan Anda yakin ketika dia sudah pindah itu jauh lebih baik. Maka Imam Hasan Basri itu pernah ditanya oleh teman-temannya, Imam, kalau kamu punya benda yang paling kamu cintai, kamu simpen di mana? Kalau orang kita sekarang apa? Pinjem brankas di bank kan? Nah, itu yang ngerti ya. Anda tidak ngerti, Anda duit tidak nutut duit itu. Anda biaya sewa brankasnya aja mungkin nggak nutut Anda. Kalau saya gini ya ngerti. Jadi orang-orang kaya sekarang itu daripada nyimpen duitnya di bank, itu dia cuma pinjem nyewa roh. Itu pinjem apa? Nyewa brankas. Ustaz kok tahu dari mana? Ya diceritani memang soge. Jadi lah saya ya mikir juga, lah wong soge nyeritani aku iku lho, aku teng nyimpen opo. Itu bukan cerita, pamer asli pamer itu. Saya pernah diceritani sama orang sugih tadi. Tapi kenapa nyimpen bojo ya? Terus ketawanya, Masya Allah, siapa yang ketawa tadi itu? Kakak. Hati-hati loh Bu. Nah maka mereka itu lebih seneng nyimpen duitnya bukan di banknya, bukan, tapi apa? Nyewa brankasnya itu. Kok cerita itu mau cerita apa saya tadi? Nah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Maka Imam Hasan Basri ditanya, wahai Imam, apabila engkau safety box, yes safety box, maka Imam Hasan Basri bilang, kalau saya mencintai sesuatu yang paling saya khawatirkan dia hilang, saya simpan di tempat la tamassuhul lusus wala akalahu ad-dud. Aku simpan di suatu tempat yang tangannya maling tidak akan ngambil, cacing tidak akan ngerikiti. Ditanya di mana itu? Indallah, aku titipkan di sisi Allah. Wah ini bisa begini, keren kita Pak. Meninggal itu kita tunggu Pak. Kenapa meninggal kita tunggu? Gara-gara titipannya di kono wis akeh. Kita ini kenapa takut meninggal? Gak duwe simpenan. Sama saja bagimu tertimpa musibah atau tidak, sama saja bagimu orang yang memuji atau mencela. Jadi tidak ada urusan, dunia itu gak ngefek belas, dicela, dipuji itu tidak pengaruh selama kita yakin benar. Loh kalau dicela karena salah ya kudu jadi bahan introspeksi. Loh kalau salah dicela, celaan tidak mempengaruhi. Loh sampai salah kok dicela gak pengaruh ya malah keliru. Terakhir beliau menjelaskan zuhud terhadap dunia dengan 3 hal yang semuanya merupakan amalan hati, bukan amalan tubuh. Karena itulah Abu Sulaiman berkata, janganlah engkau bersaksi bahwa seseorang telah zuhud. Karena zuhud itu gak mesti dengan perkara duniawi loh. Zuhud itu apa? Hati. Ada orang kelihatannya bajunya lusuh,
belum tentu zuhud. Ada orang seperti Imam Ibnu Hajar tadi, itu justru orangnya zuhud. Maka itu adalah amalan hati yang tidak senantiasa bisa terlihat dengan perkara fisik. Penjelasan dari pernyataan Yunus tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan sendiri. Kepercayaan ini muncul karena keyakinan yang benar dan kuat. Suatu ketika seseorang zuhud bernama Abu Hazim ditanya, apa harta yang kau punya? Ia menjawab, aku punya 2 harta. Lihat, Ibnu Hazim bilang apa? Hartamu apa? Saya punya 2. Nomor 1, karena kedua harta ini aku tidak akan takut miskin, yaitu percaya kepada Allah dan berputus asa dengan manusia. Itu harta yang paling mahal yang dimiliki oleh Al-Imam Abu Hazim, yang menjadikan dia apa? Yang menjadikan saya tidak pernah takut di dunia ini. Apa kepercayaan itu? Apa harta itu? Nomor 1, yakin kepada Allah dan berputus asa dari manusia. Kalau yakin sama Allah, Allah senantiasa sama dengan prasangka hambanya, pasti ditolong. Dan yang kedua, jangan sampai meletakkan harapan kepada manusia. Anda punya 2 ini, urip penak dunya sampai akhirat. Barakallahu fikum. Itu jamaah sekalian, sedikit pengumuman seperti yang tadi saya awali di awal. Insya Allah besok ada kajian buka puasa Asyura di Masjid Nur Solihin dimulai pukul 4. Jadi biasanya kalau Ramadan kan mulainya menjelang jam 5 ya. Ini beda, ini dimulainya pukul 4 sampai jam 5, kemudian nanti jam 5 sampai menunggu adzan maghrib. Silakan ibadah pribadi, banyak doa, zikir, baca Quran atau yang lain. Ajak teman, saudara, kerabat dan yang lain untuk meramaikan acara kita bersama. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.